Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bisa membangun generasi yang sehat baik lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang mungkin kita sudah tahu dan hafal artinya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang dulu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya, ketika kita berpuasa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita akan membentuk generasi yang sehat secara batiniah. Lalu bagaimana puasa bisa membentuk generasi yang sehat secara lahiriah? Rasulullah SAW telah bersabda, yang mungkin kita sudah hafal. Hadis ini sangat pendek, tapi maknanya begitu besar. Sumu tasihu, puasalah agar kamu sekalian sehat. Pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki abad ke-21, akhir abad ke-20, ada pergeseran tren penyakit yang menyebabkan kematian yang begitu besar kepada manusia. Kalau dulu kebanyakan kematian yang disebabkan oleh penyakit adalah penyakit infeksi, sekarang penyebab kematian tertinggi adalah penyakit karena penyakit jantung koroner, dan itu disebabkan karena pola kehidupan yang salah, terutama pola konsumsi yang salah. Kita tahu sekarang kita banyak konsumsi yang fast food, junk food dan sebagainya, konsumsi karbohidrat berlebihan, sehingga dengan demikian terjadi kenaikan gula darah yang begitu signifikan, yang tentunya tubuh memproses pembentukan insulin yang begitu tinggi. Tetapi apalah daya, tidak mungkin insulin akan diproduksi terus-menerus dengan tinggi. Akhirnya apa? Insulin tidak bisa diproduksi secara maksimal, sehingga yang terjadi adalah kenaikan gula di dalam darah, yang tentunya mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Dan inilah biang dari segala biang penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi berbagai penyakit yang ada di tubuh manusia. Puasa mengendalikan kita untuk konsumsi makan. Kalau kita memang benar-benar sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka sesuai dengan hadis Rasulullah, sumu tasihu, kita istirahatkan sistem pencernaan kita. Ketika konsumsi kita batasi, maka yang terjadi adalah gula darah menurun, sehingga dengan demikian maka tubuh akan menjadi lebih sehat lagi. Kemudian ada pertanyaan juga, kebanyakan orang sakit lambung, gastritis, karena memang makan tidak teratur. Bagaimana dengan puasa? Ketahuilah bahwa penyakit MAH itu ada dua macam. Yang pertama MAH karena sebagian fungsional, dan yang kedua disebabkan oleh organik. Kebanyakan orang sakit MAH itu karena fungsional, mencapai 80-90%. Artinya apa? Bahwa sakit MAH disebabkan karena memang makan yang tidak teratur. Artinya apa? Orang itu ingin makan, tetapi tidak punya kesempatan untuk makan, sehingga yang terjadi apa? Penyakit MAH. Kita ingin makan, tapi karena nggak sempat makan, sehingga produksi asam lambung meningkat, sehingga pergerakan atau peristaltik lambung meningkat, itu terjadi kembung, terjadi sakit MAH dan melilit dan sebagainya sebagai gejala MAH. Tapi ketika kita puasa,
justru sakit mah itu akan sembuh. Kenapa? Karena memang ketika kita sahur, maka pada saat itulah kita niat puasa. Artinya pada saat itulah otak kita diperintah, memerintahkan kepada seluruh organ, terutama di dalam sistem pencernaan kita. Saya puasa, siapkan bahwa organ pencernaan kita istirahat. Sehingga dengan demikian ketika diperintah oleh otak kepada pencernaan, maka pencernaan melaksanakan. Dan ketika kita menjelang buka puasa, maka otak kita memerintahkan kepada pencernaan, siapkan zat-zat yang akan dikeluarkan agar nanti ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka organ pencernaan makanan kita siap untuk menerima makanan yang akan dimasukkan ke dalam mulut kita. Maka benar ketika kita makan, subhanallah, itulah nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika kita berbuka puasa. Seperti dalam hadis Rasulullah, dua hal kegembiraan orang yang berpuasa: ketika dia berbuka puasa dan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga puasa kita menjadikan diri kita sehat dan menjadikan generasi kita sehat lahir maupun batin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa kita menjadikan diri kita semakin sehat. Kami akhiri, wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.